الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waliyyin ni'mah munazzil dzikri hudan wa rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Bapak anggota DPRD Kabupaten Sopeng yang kami hormati, Bapak Kepala Desa dan Nyonya yang kami hormati yang sempat hadir, Masya Allah, ada anggota DPRD, bangkai Bapak Desa, ada Pak KUA, pejabat yang memimpin, yang memberikan keputusan dalam daerah kita berkumpul. Pak KUA mewakili dari bidang keagamaan, Pak Desa tentu di desa kita, DPRD tentu setiap kebijakannya itu melalui beliau. Ketika para pejabat kumpul, Pak Ibu, dalam satu acara keagamaan, insya Allah angkat tetap rilalan atin. Dan insya Allah nerko angkat tetap rilalan atinna. Apapun keputusan-keputusan nanti itu pasti tidak akan menyengsarakan umat Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apapun keputusannya pasti akan ditimbang sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat binaannya. Amin ya rabbal alamin. Ketua FKMT Forum Komunikasi Majelis Taklim, Bapak Imam Desa dan Imam Sedesa Baringeng, Bapak Babinsa yang sempat hadir, Ketua Majelis Taklim dan anggota Sedesa Baringeng, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak sempat kami sebutkan nama satu persatu, insya Allah kami muliakan dan kami hormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul bersama bukan untuk tujuan duniawi, tapi apa? Kita berkumpul sekipai untuk apa? Memperingati satu peristiwa penting. Peristiwa yang seakan-akan seperti hayalan dalam pikiran kita, peristiwa yang seakan-akan tidak membekas dalam pikiran kita, seakan seperti seremonial belaka, tapi peristiwa ini nyata adanya. Kafiri selenge dari golek na teperiye, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nareko angka seleng matepo irisik di ayat dek na teperi ayat lainnya itu kafir. Mana seni kafir na sakari ayat na Allah Ta'ala. Kita hadir di sini untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu kita hakul yakin peristiwa ini adalah nyata adanya, meskipun tidak masuk akal dan agak akal lepas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan asra bi 'abdihi lailan, hambanya lailan. Laisengi lailan Pak diartikan sebagian daripada malam. Bahkan dalam satu kisah itu sepertiga saja waktu malam diambil. Bahkan ada kisah yang rampai Pak, peristiwa Isra Mi'raj, engka daun nagessa nabitta, engka aju kajun nagessa nabitta, wattuna nagessero aju kajunge, kedomu piro aju kajunge, lesune nabitta. Betapa singkatnya, peko carane Pak, itulah dimensi waktu. Menurut akal kita, menurut otak kita, dia nagala kelem. Tapi narko Allah Ta'ala melo ipalepa waktu untuk satu kejadian uning Pak. Apakah hanya terjadi pada Nabi saja? Tentu tidak. Mungkin di antara kita pernah kejadian tanpa kita sadari. Mulai kapan peruntuk kejadian ko ini? Angka dia cengelelu terlambat ki. Perjalanan misalkan dari sini ke Makassar, dari Sopeng ke Makassar itu anggaplah 4 jam. Acaranya pas 4 jam kita baru berangkat dari sini. Matengah ki kedo, akhirnya nale waktu 3 jam. Kita dalam perjalanan nakena ki macet. Bermasalah kendaraan, season letuki Makassar DP pemulai acara. Dan jamnya juga masih sama. Anggaplah jam 3 sore dimulai acara. Letuki dari 50 menit telu DP pemulai acara. Tidak masuk akal, tapi terjadi sama kita. Logi joka mas sempajang misalkan terlambat ki, letuki mesti DP pemulai tahu. Waktu juga tidak berjalan. Kadang sesuatu yang ajaib itu terjadi karena kita sebenarnya tidak sadari terjadi dalam diri kita. Afala tatafakkarun afala taqilun. Berpikirlah maka dari penglihatan aku kiri. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi di setiap manusia dan terkadang kita tidak tahu. Manasana pitaki penglihatan Ta'ala. Penglihatan Ta'ala itu adil Pak. Nariko nalengi sedi tahu nalito tahu lengi. Narkodekna adalah penglihatan Ta'ala Pak menuntut sedi tahu mati. Jadi mesti dalam kehidupan kita puramanang ilaloyero. Jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan teknologi sekarang ini memungkinkan kita untuk mengetahui banyak hal, banyak ilmu, banyak kejadian-kejadian bukan hanya di kampung kita, tapi ternyata juga di tempat-tempat lain. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Wadiki mak guru, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak punya guru sama sekali, internet. Tapi ternyata ada kekurangannya. Sekarang ini ada istilahnya AI. Kita ketik saja apa hukum sholat, mesumaneng, apa hukum puasa, keluar semua. Sampai-sampai ada orang yang ilmunya berdasarkan AI saja. Maka pada kesempatan kali ini kita sampaikan, AI itu hanya alat bantu saja, bukan ukuran. Coba kita tanya AI Pak, kita tanya AI, kita tanya internet, apakah kamu memberikan data yang akurat? Pasti akan dijawab, tidak. Kami sebagai mesin tidak bisa memberikan data yang akurat. Selalu kembali kepada sumber asli atau rujukan yang ada. Makanya kalau ada orang beriman, berislam melalui AI, maka biasanya pusat. Kita kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan ilmu sekarang itu gampang sekali. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata banyak di antara kita perbedaan-perbedaan faham sekarang itu sudah muncul gara-gara perkembangan teknologi tersebut. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Dalam perjalanan saya putar video tentang Isra dan Mi'raj. Muncul satu video shot. Isinya apa? Peringatan Isra dan Mi'raj itu bid'ah. Bid'ah itu sesat dan sesat masuk neraka.
Kenapa dikatakan bid'ah? Sesuatu yang baru karena Nabi tidak pernah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Katanya Nabi tidak pernah Isra dan Mi'raj. Andai kata panjang waktu Pak, saya akan putarkan videonya. Bid'ah, anu baru. Artinya apa Bapak Ibu? Semua yang hadir di sini, penceramanya, Bapak Ibu, Pak Imam, anggota DPRD, Pak Binsa, Pak Desa, semuanya sesat. Semuanya masuk neraka. Coba Pak, betapa bahayanya pandangan-pandangan seperti ini. Hanya karena mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Sesat masuk neraka. Wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna muhdatsatul umur bid'ah. Coba Pak, segala sesuatu yang dibuat-buat baru itu bid'ah. Perayaan 17 Agustus bid'ah masuk neraka. Coba. Maulid bid'ah masuk neraka. Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah? Nah, ini oleh-oleh pertama kita Bapak Ibu, supaya bisa menangkal pikiran-pikiran seperti itu. Angka-angka Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Bilal bin Rabah. Ya Bilal ta'al. Wahai Bilal, kesini kau. Lau kumai. Labbaik ya Rasulullah. Iya isurun Allah Ta'ala. Ya Bilal, sami'tu dafa'an 'alaika baina yadayka fil jannah. Ya Bilal, saya mendengar bunyi sandalmu, bunyi terompahmu di dalam surga. Amal apa yang kau kerjakan? Bilal agam jama. Wa in kalingai oni sandalakmu usuruga agak mujama Bilal. Maka dia Bilal surun Allah Ta'ala, iya na tahu dari ko batal jenne ko majenne ka paimang. Kalau batal wudu saya berwudu lagi. Tapi setiap saya selesai berwudu, saya sholat sunnah 2 rakaat sampaja sunnah wudu sunnah. Pertanyaan nak, orang apa? Orang Nabi tak sampaja sunnah wudu. Coba kisah pada lelena Pak. Pernahkah Nabi mengajarkan sholat sunnah wudu? Maka dia sirin na umat seleng umat kunar kubur umat jenne atau tengi sempaja sunnah 2 rakaat sempaja sunnah wudu namanya. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Tapi apakah Nabi mengatakan ya Bilal, wen kalingai oni sandala pun neraka. Ni suruh ko jam mesti di jama-jamang dek nang kau Pak kurangi. Tapi Nabi tidak Pak. Nabi justru, wah saya dengar bunyi sandal di surga. Coba. 1 Ustaz, oh masih ada Pak. 2. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa iftitah. Doa iftitah yang diajarkan Nabi itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Itu doa iftitah yang diajarkan Nabi. Angka-angka masa panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baca Nabi tak Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Angka tu ada jamaah di belakang Pak. Laituna baca. Aga na baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila lat capakna. Orang masih panjang Nabi tak giling maktana. Manil qail? Ni ga baca na iro. Siapa yang baca tadi itu? Anal qail ya Rasulullah. Saya yang baca wahai Rasulullah. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam futihat abwaabus sama. Tak bukai pintu lagi gara-gara sikri pak doang yang itu membaca. Coba Pak. Andai kata Nabi seperti orang-orang yang baru belajar Islam sekarang, belajar Islam hanya dari internet, belajar Islam dari AI, belajar Islam baru 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, pasti akan mengatakan, wah, lisa neraka kau itu, bid'ah, ni suruh kau baca sih di jama-jama, dek nang kau Pak Guruangi. Saya tidak pernah mengajarkannya, coba Pak, tapi Nabi lembut hatinya. Ketiga, bangkit dari ruku. Apa dibaca Pak? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak ketemu rina Nabi tak itu na baca. Lain juga bacanya. Apa na baca? Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi hamdan yang mempunyai segala pujian, katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, katsiran mubarakan fi yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Pure masempanya Nabi tak gini sih. Manil qail? Siapa yang baca tadi itu? Ini gak baca. Anal qail ya Rasulullah. Saya yang baca ya Rasulullah. Maka Nabi tak selesai. Ra'aitu bid'an salasami'ah malakan yatabadaluna fi. Saya lihat malaikat tadi turun dari langit. 300 malaikat nono catat itu Pak doa ngampun. Wih, Nabi tadi betapa lembutnya hatinya di. Nabi tidak mengatakan kau sesat karena tidak pernah saya ajarkan seperti itu. Ini ibadah Pak, bukan urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang tahu Kalian yang tahu urusan-urusan dunia. Kadang kita mengatakan HP untuk ini kan urusan dunia, sholat pakai mic urusan dunia. Ini jelas urusan akhirat yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, sahabatnya Nabi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga Pak. Apa kebiasaannya Abu Hurairah? Era Abu Hurairah dari koloi matindro mali dulu ambil tali, baru dia simpul tali tersebut. Nasio Italia sampai 1000 simpul Pak. Napa naga? Nali tasepe napa masikri subhanallah 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 alhamdulillah la ilaha illallah. Weh kasih sepun apa ke masikri? Pertanyaan nak, orang apa Quran Nabi tak? Wahai umat Islam, kalau kau mau tidur, ambil tali simpul sampai 1000 simpulan, kemudian kau berzikir. Nabi tidak pernah mengajarkannya. Apakah Nabi mengatakan kau Abu Hurairah masuk neraka karena menjalankan suatu praktik ibadah yang tidak pernah saya lakukan? Itu kan Ustaz di masa Nabi, itu kan sunnah takriri namanya. Sunnah-sunnah yang Nabi mengizinkan. Iya, Nabi mengizinkan Pak. Tapi ketika Nabi sudah tahu pada saat itu, ketika Nabi belum tahu, Nabi tidak mengizinkan. Nabi juga tidak melarang, Nabi juga tidak menghukumi. Baru sekarang sudah bisa. Yang dulu itu kau berdosa. Nabi tidak begitu Pak. Oke, itu pada saat Nabi. Bagaimana pada saat di belakangnya? Imam Ahmad bin Hanbal, dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya, ya Abdullah, maraga sempajat tahajudna bapakmu? Yang maksud Imam Ahmad bin Hanbal. Mapebali Abdullah sempajat tahajudna bapakku 300 rakanna tungku wendi. Wah, 300 rakanna Pak. Jadi siaga aku. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan 300 rakaat sholat tahajud? Dalam riwayat dikatakan Nabi itu sembahyangnya 11 rakaat saja. Coba Pak. Imam Ibnu Taimiyah terakhir ini saya sampaikan untuk yang dalil-dalil yang bisa ibu katakan atau bapak katakan ketika ada yang mengharamkan Isra dan Mi'raj. Maka diharam Isra Mi'raj bid'ah. Kasih dalil ketujuh. Apa dalil ketujuh? Kita ambil dari ulamanya. Biasanya begitu, ulama-ulama yang diambil adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ulamanya orang-orang yang sering mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Kita ambil dari kebiasaan ulamanya. Dikutip dari muridnya sendiri dalam kitab Manaqib Ibnu Taimiyah Al-Hariri. Ditulis apa? Imam Ibnu Taimiyah Pak, narik kuburan masa subuh angan jama tidak bangkit dari duduknya.
De nasale ondron na akan aja mak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Sampai naula si memang Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai selesai diulang lagi. Sampai kapan selesainya? Sampai terbit matahari, masuk waktu duha, maka masuk pada duha Imam Ibnu Taimiyah. Pertanyaannya, kurang apa kurang kita? Pernahkah Nabi mengajarkan hal-hal seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkan, Pak. Tapi kenapa Imam Ibnu Taimiyah melakukan hal tersebut? Karena beliau paham bid'ah sesat itu tidak segampang itu. Apa pale? Isni bid'ah malam yadullu alaihi dalilun syar'iyyun. Sesuatu yang tidak ada dalilnya itu bid'ah. Nah, sekarang kita kembali perayaan Isra Mi'raj ini. Apa yang dilakukan di dalamnya, Pak? Kata-kata kebaikan. Tadi Masya Allah dari Pak Desa. Subhanallah. Ani yang benar-benar mana mungkin itu anu lenya. Itu kan nasihat kebaikan. Ada ceramah-ceramah, ada silaturahmi, ketemu-ketemu, ada dalilnya itu banyak sekali. Apalagi Isra Mi'raj, ada bacaan Quran. Ada dalilnya, ada. Banyak sekali. Meskipun demikian, Bapak Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada juga di tempat lain perayaan-perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj, Maulid dan sebagainya, itu memang ada percampur bautan antara bid'ah, ibadah dan lainnya. Contoh sederhana, lo Imam Miraj, lo Imam Maulud, metu koniwi. Arawi ini matu pura secara kumpul liburan, maupun pertama masih di daerah Selisabot. Masuk masjid tidak pakai jilbab, bicara keduniaan di dalam masjid, kemudian cerita di masjid, matolek-toni ke masjid itu di kampung lain. Itu kan perbuatan-perbuatan yang menodai kehormatan masjid itu, tapi bukan peringatannya yang salah, tapi bagaimana kita bertindak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek penatama miraj ini. Ini baru satu Bapak Ibu janet bongkar budaki makadeng perayaan itu bid'ah, sesat, masuk neraka, tidak pernah dilakukan Nabi. Cerita kami tadi yang sudah kita ceritakan. Nah, dia ulama ustaz tak catat, kita lihat di internet bisa, ustaz di YouTube ada juga bisa sebagai rujukan. Dia ulama ustaz sit di bawah yang ini Al-Quran. Nah, itu Quran yang kita baca itu, Pak. Nabi tidak pernah baca Quran seperti itu. Nabi itu baca dengan hafalan, ditulis di pelepah kurma, di batu dan sebagainya, kulit. Nabi tidak pernah baca Quran melalui kitab yang utuh, karena itu ditulis pada masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar itu pun belum utuh, masih ada rasnya Zaid bin Sabit, masih ada Hafsah. Nanti pada saat Umar itu baru mulai dikumpulkan kembali. Nanti dilengkapi pada masa Utsman bin Affan. Nah, kumpulkan mana dan sebab ini pakai balak mati. Nah, kumpulkan satu mushaf yang resmi. Dikumpulkan semua ahli qiraat, dikumpulkan semua pakar Al-Quran yang masih ada, dicocokkan bacaannya. Itulah Quran yang kita baca dari sekarang. Ya nari baca Bapak Ibu. Ras Usmani jeneng dari kemakadaki dari kodek nang kana zaman tapi tak kita sesak masuk neraka aja nak baca Quran. Itu Quran buku, belum lagi Quran yang ada di dalam HP. Oh, jelas-jelas Nabi tidak pernah main HP. Yang kena HP Nabi kita. Tapi apa intisari dari situ? Ternyata tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Selama masih ada dalilnya, bisa kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, kita persingkat. Apa hikmah di balik Isra Mi'raj ini? Apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj? Magina Isra Mi'raj Nabi kita, ada di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Sebagai apa? Sebagai hadiah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikasih hadiah Nabi?
karena perjuangannya yang luar biasa, kesedihannya luar biasa. Apa yang melatar belakangnya? Satu, di Mekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya dua sayap yang selalu melindungi beliau, punya dua orang yang selalu melindungi beliau. Siapa namanya? Satu, Abu Thalib, pamannya sendiri. Yang kedua, Siti Khadijah. Pada tahun itu Abu Thalib meninggal. Kira Abu Thalib pak deka ganggu Nabi tak dari penang telinga senang. Magi Abu Thalib anaknya Abdul Muttalib, orang yang paling terkemuka di Mekah. Ipetori biasa por kampungnya kampung Mekah. Narik kita po senang Abdul Muttalib nyeto mantauin. Hamzah mondri mani. Narik ke Mekah itu keluarganya Abdul Muttalib biro deka kata mana pak. Contoh di kampung tak, nekong tahu juga masih kita sama kayak keluarga Pak Desa ya, dia tenaga kita, maga nisan Pak Desa, maga mitir Pak Desa ibu juga tahu, maga ibu juga tahu, 8 tahun memerintah, tidak mungkin ibu jadi dia 8 tahun, tidak mungkin dia ibu oh caca kita paling 2 tahun besok itu. 8 tahun aja mengganggu keluarga Pak Desa. Begitu juga Abdul Muttalib. Ada anaknya. Ada 10 anaknya kalau tidak salah. Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah. Abdullah nanti ini yang orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi. Nerek mau pengajian Nabi kita, engkau silomang Pak Nabi kita. Ada yang mau pukul Nabi, ada yang mau menyakiti Nabi. Maka di situ anak-anak tuh Abu Thalib ya. Dia sinagang itu orang yang selalu melindungi Nabi Pak, orang yang selalu membantu Nabi ketika kesulitan, yaitu Abu Thalib meskipun beliau belum sempat masuk Islam. Nah pada tahun itu meninggal Abu Thalib, hilang satu pembantunya Nabi yang selalu bantu Nabi ketika kesulitan. Coba. Sedih Nabi. 3 hari setelah itu, dalam riwayat ada yang mengatakan berbulan-bulan setelah itu, tapi pada tahun yang sama meninggal istrinya Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah Pak? Ibu Tosoki napubaina nabita, tomakasin ampena napubaina nabita. Sebelum menikah, Siti Khadijah ini kaya raya. Sobilade, bahkan dalam riwayat dikatakan dialah perempuan terkaya di kota Mekah. Dikumpulkan ini Pak, dikumpulkan semua harta penduduk Mekah sebelum Siti Khadijah. Tapi waktunya siara si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah langsung jatuh miskin, langsung kasih asih. Bagaimana kasih asih? Semua hartanya diberikan kepada Nabi untuk perjuangan dakwah Islam pada saat itu. Kira-kira 3 nama kuda pakai. Kira-kira. Makanya Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Apalagi perjuangannya Siti Khadijah. Waktu namelo mati. Napudang Nabi tak nopi Nabi tak. Ya Rasulullah, surun Allah Ta'ala. Dia naji umit tamate ye. Kalau mau bantu diperjuangkan agama ini, saya masih mau bantu kau dalam memperjuangkan agama ini, tapi sudah habis hartaku. Tapi surun Allah Ta'ala, kalau saya meninggal, narkomate kak matu. Coba Siti Khadijah, Bapak Ibu. Narkomate kak matu. Saya sudah dikubur, sedangkan kau butuh buat jembatan untuk menyeberangi suatu pulau, menyeberangi suatu kampung. Nadek gagal alat-alat yang kau dapatkan, tidak ada bahan yang kau dapatkan ya Rasulullah. Gali kubur saya, ambil tulang saya sebagai jembatan. Coba Pak. Makanya itu Siti Khadijah dia penghulu wanita-wanita di surga nanti. Surganya luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau. Itu ibu kita semua, Ummul Mukminin. Meninggal juga Siti Khadijah. Dia nagaga kasih jaga Nabi kita. Bermula dari situ meninggal 2 orang, disebut tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Tidak ada lagi yang mendengarkan Nabi. Nabi ceramah hampir dipukul.
Nabi ke masjid dilempar tai, dilempar kotoran. Nabi bahkan diancam sudah mau dibunuh. Bertubi-tubi ancaman yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Taif. Maka Nabi kata, saya berhijrah ke Taif. Maka nasabah di Taif ada keluarga saya. Ternyata belum masuk di kota Taif. Dek panatamu ke kota Taif, itu anak-anak sudah berkumpul. Ternyata irisan yang maka melo ke Muhammad gue. Jadi orang tuh mau suruh anak-anak ke batu, mereka yang Nabi tak coba pak. Lempar Muhammad kalau dia masuk kampung, akhirnya dilempar Nabi pak. Belum masuk kampung baru di perbatasan itu anak-anak yang kecil, anak-anak SD kapan? Contoh kecil dilempar batu Nabi sampai berdarah kakinya Nabi, berdarah tubuhnya Nabi. Tapang ke mereka Jibril, ya Rasulullah. Matan mereka Jibril, Pak. Ya Rasulullah, upana mak dengar dalam tetik dalam kutanai guna manung sini na tawin ke kutan. Coba Pak. Nabi mendengar itu, neng keringan Nabi tak makanya bahaya ji. Iro darai di pana tetik kutanai Pak nasapuru pakai jubahna, nasapuru pakai surbana Nabi tak makanya kita di mak dengar kutanai. Tanda sayangnya Nabi kepada umatnya. Luar biasa nih Pak. Kalau kita ceritakan detail itu sampai menangis kita Ibu. Nabi sudah dilempari batu ini Pak, sampai berdarah. Nah kita kayaknya belum pernah diinginkan ataupun digendul batu sampai berdarah. Masa Bapak letu di Nabi dilempar batu sampai berdarah. Andai kata ini arok apa? Sampai gendul kan? Apakah mereka di Ustaz? Dari potentik dalam kita dibunuh, makanya ngurus gendreng kok. Aja matara kita Jibril, ada yang di bunuh manik. Kita manusia biasa Pak. Tapi Nabi tidak, nalulu darah supaya tidak jatuh. Dilempari lagi Nabi. Nabi akhirnya tidak jadi masuk dalam satu riwayat. Dia pergi istirahat di sebuah bukit. Bukit tidak seperti gunung yang besar, tapi ada bukit bebatu. Di situ Nabi istirahat. Pertengahan istirahat datang malakul jibal, datang malaikat yang menjaga gunung. Jadi itu puluh kepengoran apa? Malakul jibal senang. Tapi aja terus si matu pergi mamer aja, mending ku bulu sapa pengoran. Diwerengi oti, diwerengi soko, diwerengi soko pitun rupa pada sakit. Namre itu Pak. Ya hari nih. Maka ada lebih makas yang rekon aja. Jadi itu gunung ada penunggunya, namanya malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kau lihat bukit-bukit di Taif. Ada dua bukit yang besar di Taif. Bahkan bukit di Mekah, wakak mana nih narik koloko, upagepai saya timpakan kepada penduduk kota Taif. Supaya mati manengi mangin apa kelan kuro isron Allah Ta'ala agana sunnabita asallahu ayyukhrij min aslabihim. Coba asallahu ayyukhrij min aslabihim may yu'minu billahi may ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Tenapod si pemala Ta'ala napasui pole rahim napancaji matu tosomba pemala Ta'ala pole anak-anak itu menang. Dan nyedek dapat dua pengalatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, mengeluarkan dari rahim-rahim mereka anak-anak orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Pak, andai kata ini rekam Pak di ipakur ketahuan, nelipadan mereka depan bersita. Bawa lo antai, Twitter dulu bawa mereka depan ipatir sopor depan bawah nih. Dia nolong terkuat itu, tapi Nabi tidak. Apa hikmah dari kisah kedua Taif ini? Satu, Bapak Ibu, dari kemasalah sekiri saya tahu, apakah anaknya bermasalah juga dengan kita? Tidak Pak. Terkadang kita bermasalah dengan bapaknya, imus itu anak-anak. Padahal anaknya tidak bermasalah, kecuali anaknya ikut sama bapaknya juga, dia baru bermasalah. Tapi banyak orang bermasalah orang tuanya, ternyata anaknya baikan. Anaknya makasih,
Siap sekolah si bawah, si kos si bawah. Coba, kalau ada musuh tak cukup itu musuh tak, cukup itu yang kita benci misalkan, bukan anaknya, bukan anak cucunya. Jadi bilang Nabi SAW, kalau bapaknya belum beriman, anak Nabi matu. Kalau anaknya belum beriman, cucunya nanti. Kalau cucunya belum, anaknya. Sampai sekarang asbab penyebab dari doa Nabi SAW. Sekarang Pak Ibu, seluruh kota Taif 100% Muslim. Seluruh kota Taif mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berkat dari doanya Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti diberikan rezeki umroh, haji, bisa berkunjung ke sana. Amin ya rabbal alamin. Setelah dari Taif Nabi pulang. Nabi pulang, di perjalanan Nabi membaca Quran. Turun ayat, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ada sekelompok jin yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala mendengar Nabi membaca Quran langsung masuk Islam. Coba hikmahnya. Ditolak di Taif, ditolak manusia biasa, ternyata jin yang masuk Islam. Nabi pulang ke Mekah. Maka dari pengalatane Jibril, sudah lengkap nih penderitaan Nabiku. Obi Muhammad pendek lagi nih. Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di Palestina naik ke langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa hikmah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam? Hikmah adalah pertemuan antara anak dan bapak. Allah ingin menunjukkan bahwa ini bapak kamu Nabi Adam alaihissalam. Perjuanganmu sama. Sabaraki surah Allah Ta'ala. Beginilah perjuangan Anbiya. Ketemu di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, juga perjuangan yang sama. Ketemu lagi Nabi Idris. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Idris orang yang bijak berilmu. Seakan-akan maka dari pengalat Ta'ala surah Allah Ta'ala, penting kita berilmu untuk menyampaikan dakwah. Ketemu dengan Nabi Musa juga sama dengan dakwahnya. Ketemu dengan Nabi Ibrahim yang sementara bersandar di Sidratul Muntaha. Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku sama umatmu. Insya Allah sampaikan bahwa surga itu luasnya tidak pernah terpikirkan oleh akal. Surga itu banyak teman-temannya cantik semua, yang tidak pernah dibayangkan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terpikirkan oleh hati kita. Sampaikan kepada umatmu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjang sekali kisah Isra dan Mi'raj. Kalau kita lihat bagaimana di langit pertama, lihat orang penghuni surga, penghuni neraka dan sebagainya. Tapi apa hikmah dari sini? Satu Pak, selain hikmah yang tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa disiplin, bisa berdiri sendiri, bisa teguhkan imannya tanpa bantuan siapapun. Maka dari pepatahnya Arab, laisal fata may yaqulu hadza abi. Bukanlah seseorang itu yang mengatakan ini adalah bapak saya. Mereka tuh tahu maka anu bapakku tentara, bapakku anu bapakku polisi, anu bapakku pejabat. Bapaknya napewang. Maka dia laisal fata may yaqulu hadza abi. Bukanlah seseorang pemuda atau orang yang berhasil yang mengatakan ini bapak saya. Tapi mayyaqulu hadza ana, yang berkata inilah saya, inilah kekuatan saya, ini adalah ilmu saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat kau terjatuh, hikmah yang kita peroleh di saat kau terjatuh, sebenarnya disitulah saat-saat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau terjatuh jangan pernah merasa sedih. Kalau kau dapat masalah jangan pernah merasa sedih. Disitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala samana seti melo mak bicara kiri. Engkak elo doang lo iya. Seakan-akan pengelataran nabujuki secara halus pakai engkak puamu elo kok iya. Kemarin di pondok penghafal kami, itu saya pernah mengajar di pondok. Kemudian saya keluar dan dikeluarkan tanpa penyebab yang pasti. Saya hanya ingin santri-santri saya baik. Saya ingin saya punya sertifikat dan sebagainya, niat saya baik.
dikeluarkan, saya buang. Saya dikeluarkan, jika ini memang kehendakmu, saya juga keluar buat surat. Jika memang ini kehendakmu ya Allah, saya terima. Saya keluar, ternyata santri-santri ikut sama saya tanpa saya panggil. Ikut sama saya tanpa saya panggil. Dega kasih di mau santri wali. Saya cari rumah. Kalau untuk diri saya alhamdulillah ada rumah. Tapi engkau mana santri macikku ya iya, lonit pun ditega ya. Tega nalitaru ya. Saya cari rumah Pak, maka DPD ku di bawah sarana yang penting dalam mawa anak si bawang kasih nah sebab itu nanda kasih de merejit pindrona. Oh iya siapa? Hari pertama saya cari angka maka singasina bagus kontrakan luas juga bagus hasilnya, tapi tetangga tidak baik. Satu hikmah mau maraga kesini bulata Pak, aku mau jahit boleh bulata. Neraka tuh bunai. Mereka tahu Pak, maka si bulana bagus tapi tetangganya rusak, tetangganya nakal, tetangganya ribut. Matin remi hama kesing, ni segi malah sama penilik tuh. Ya coba Pak. Makanya kata Nabi, salah satu kebahagiaan itu ketika mempunyai tetangga yang baik. Tuh disipa masing-masing kesimak balik bola. Mau sedih mah becik bola. Biar rumah kita sederhana, tetangga kita baik. Kasih nasa yang kecil ibali si matu kata si masing-masing sedih. Saya ada ketemu rumah satu, baru selesainya jelek tetangga, saya pergi. Ketemu lagi satu, ada lagi yang bermasalah. Ketemu lagi satu. Hari ketiga saya cari, ternyata kesalahan saya apa Pak? Ternyata saya punya salah. Apa kesalahan saya? Saya tidak libatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Maka dan kamu tuh runtuh, angkat tadi pun naik ke bawah disewa di mana tempat yang bisa sementara di situ. Ternyata saya salah, tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi itu saya berdoa, ya Allah, saya minta maaf, saya istighfar. Ya Allah, saya mohon ampun tidak melibatkan Engkau. Ya Allah, saya mencari rumah, bukan saya cari tempat maksiat. Ya Allah, kalau saya sendiri dan keluarga, insya Allah saya bisa. Dengan pekerjaan kami bisa ya Allah. Tapi Engkau tahu anak-anak macam buang. Kasih dia tempat ya Allah. Kami bukan mau membangun tempat maksiat, tapi membangun tempat anak-anak penghafalan Al-Quran. Pagi saya berdoa, sore diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dipertemukan dengan orang. Sapat tu anak-anak meluk mundur bubolana. Dan luas sekali. Saya usah pura rokok. Astagfirullah, betul-betul ini di apa kita, kesalahan kita, Bapak Ibu terbesar kita tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap doa kita. Masya Allah, sapat tuh. Tapi Pak Ustaz, mana kesedih merendah dekat tu pengkeki. Mentem itu bisa Pak Mega ditolong mundur bola aku, tapi narik kuternya Pak kapal Al-Quran saya juga tidak mau terpeng keki tahun 2000. Tapi saya kesewanya, ada nanti sewain. Coba. Tinggal di situ. Sampai sekarang kami sudah punya pondok, rumah itu tetap kami rawat dengan baik. Coba Pak, itu sebagai balas budi kita kepada yang punya rumah. Kemudian di rumah tersebut, sebelum punya pondok, sempit, anak-anak berdatangan, datang lagi anak-anak. Pak Ustaz, lama anakku maka kepala kurang. Tapi bu, bola mu poyondroi. Ini Pak luas, tapi mega nih anak-anak kasih. Ya, tidak apa-apa Ustaz. Yang penting kamu nonton tindak kero, kan nonton cici, peseni Pak Ustaz. Di bawah masuk, bertambah terus. Minta daya Allah, semoga ada yang bisa menampung ini. Ternyata ada jenderal di Jakarta, Jenderal Bintang 2. Beliau hubungi kami melalui orang tuanya. Juga kami dipertemukan dengan mereka. Ternyata bangun masjid, di sampingnya ada rumah walid. Agak nasa Pak Ustaz pakai ini rumah walid ini. Maka ini ada sengi Pak Ustaz. Beberapa hari kemudian saya datangi lagi, di mana jendelanya bagus di. Maka ini Pak Ustaz, pokoknya serahkan sama kita. Coba Pak, kenikmatan apa lagi yang kita cari ketika diserahkan sama kita. Itulah hikmahnya Pak. Ketika kau terjatuh, ketika kau dapat masalah, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak melupakan Allah Taala. Engkau tahu posisi mengeluh sehari-hari, malah sana aku, adanya nanya jemaah-jemaahku. Tapi doanya tersebut sebatas itu. Tapi cara apa? Lebih kimat tengah-tengah ke Allah Taala.
Kalau perlu sempaya sunat 3 rakaat. Bahkan makanya ada guru tak bangun kau tengah malam, sholat 2 rakaat, elodok oleh Allah Ta'ala. Kalau bisa menangis, Allah suka sekali kita menangis Pak. Nah pujilah ada Allah Ta'ala keteriki, maka nama hadis ada. Nah puji Allah Ta'ala kalau kita teri menangis, meskipun berpura-pura. Kita tidak bisa menangis. Apa? Buat kesina, buat. Dan hati dia oleh kelak buang, tapi kita berpura-pura. Itu Allah suka seperti itu. Seorang suami minta, Tuhan kasih anak kepala asal. Mau ke bini nak buat apa nasi roh. Biar begitu, bisa sama kade pura-pura kau itu. Tapi Allah suka kita minta doa dengan berpura-pura menangis. Berpura-pura saja Allah suka, apalagi kalau kita serius menangis. Mesti masih Allah Ta'ala dia nak terima perluan kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah jam 8. Terakhir hikmahnya sholat. Ajak tak lupa sampajata Bapak Ibu ya. Sampajata 5 waktu. Jangan sampai kita peringati Isra dan Mi'raj, makasih bateta, tapi yang lupa sampajata. Ayat ini tahu, insyaAllah kalau kita jaga sholat kita, nak jaga kita Allah Ta'ala. Motor di masa pada subuh, insyaAllah seharian kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau malaikat yang akan menjaga kita setiap hari. Sampai zuhur, asar, maghrib, isya, insyaAllah kehidupan kita akan berkah. Maka makadaan yang diletakkan titai, jaga sempajamu, nak jaga kau Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita